Kayu pohon apa kalau nggak salah ya? Iya, pohon itu waktu itu. Kayu pohon ya. Gue inget banget. Gua Jadi bilang, sobat Mamen yang nolongin gua tuh, yang soalnya kan gue dikerjain terus lah sama kakak-kakak kelas, ya kan. Jadi yang nolongin gua ya, ini dia si Koben ini gitu loh. Karena dia menurut Halo Sobat Mamen, jadi kembali lagi di Daily Vlog Sobat Mamen. Jadi gue di hari ini gue pengen cerita-cerita sedikit tentang pengalaman gue dari sekolah sampai jadi yang sekarang. Perjalanan hidup gue tuh kayak gimana sih, ya kan? Jadi gue ada sedikit-sedikit cerita nanti bareng sama teman gue. Jadi teman gue ini dia teman gue SMA pastinya dong. Jadi dia juga kurang lebih tahu banget deh sejarah hidup gue dari gue kecil sampai sekarang ini. Banyak berliku-liku deh jalanan tuh, gak ada yang begini tuh, nggak ada, pasti ada yang belok-belok sama seperti kehidupan gue dari dulu sampai sekarang. Jadi Sobat Mamen tetap nyimak terus yang nanti akan gue ceritain sama temen gue nih kira-kira seperti apa. Yuk men sini men. wih mantap. Halo Sobat Mamen. Jadi Sobat Mamen, kenalin teman gue, ini adalah Koben. Dia adalah teman gue dari kecil sekaligus editor dari Sobat Mamen. Ya men, lu kira-kira apa yang lo mau Selama ini kan, tanyain sama gue? iya selama ini kan lu yang selalu nanya orang terus ya. Ya, Sekarang gua yang nanya-nanya lu, boleh. ya kan? Jadi lu tinggal jawab aja pertanyaan gua. Ya, tapi kita udah lama juga ya. Dari gua berteman itu dari SD. SD umur berapa tuh kita? SD SD enggak, kita SD kenal tuh SD kelas 2. kelas 2. Kelas 2, terus kelas 3, kelas 4 lu pindah ya? Iya. Lu pindah ke Amsterdam tuh ya? Enggak ya, gue jadi pindah ke sekolahan non muslim. Jadi waktu itu jadi sekolahannya itu ada di daerah Sunter, namanya Santo Lukas. Jadi gue dulu sekolah itu pindah-pindah dari sekolah Islam, sekolah negeri, sekolah non muslim, banyak pindah-pindah deh gitu. Jadi dulu orang tua gua tinggalnya dari satu ke tempat lain gitu loh. Ya, jadi lu mau tanya apa lagi men? Terus kita ketemu lagi itu SMA. Jadi SMA. Enggak, tunggu dulu. Kita ketemu kelas 2. Kelas 2 itu kurang lebih umur antara 9-10 tahun deh. Betul nggak ya? Iya. Kelas 2 ya, 9-10 tahun. 8 ya kan? 8, iya. 8, pokoknya segitu. Kelas 2 terus kita pisah. Gila, kayak orang pacaran ya? Iya, kita pisah terus ketemu lagi. Ya bertahun-tahun lah ya. Bertahun-tahun kita ketemu lagi di SMA. Gitu loh. Jadi pas waktu gua ketemu lo di SMA tuh, lo duduk di belakang gua. Enggak bukan itu, ya? bukan Jadi itu. Gimana? Jadi lu tuh waktu itu gini, kita lagi upacara tuh, ya kan? Ya. Disebutin tuh nama Ya, tuh, ya. disebutin satu. Gue denger, wih, Guntur, ini teman gua zaman dulu. Iya, Ya zaman kan? dulu, Ya kan? zaman gua waktu kecil gitu dong. Iya. Kan? Waktu kecil ya kan, udah. Gue sambil minum ya. Terus men? Udah gitu udah ada Thomas juga tuh di situ. Ada Thomas di situ. Pas gitu sekelas gitu ya? Ya, kita sekelas. Sekelas tuh ya. Cuma Thomas beda kelas. Kan? Cuma waktu di ospek kan itu kan, waktu SMA tuh waktu di ospek kan. Gue ingat banget. Dia tuh parah Sobat Mamen. Dia tuh di ospek capek sih ya, Mang. Dari dulu orang yang paling ganteng doi. Ya kan? Paling ganteng doi. Jadi yang di ospek itu ya dia aja.
gue kayak pahlawan kesiangan gitu ya kan, ini orang dijajah terus Jadi ya gue kan? dikerjain terus ya. Dikerjain terus. Kakak kelas ya. Waktu itu kakak kelas bilang, ada yang denger nggak dia nyanyi? Satu kelas itu nggak ada yang denger. Gue kayak pahlawan kesiangan, gue denger. Gue nunjuk sendiri tuh, gue denger. Lu maju lu, maju. Iya. Bener kan tuh? Ingat lah. Jadi Pak, jadi Akhirnya gue nggak, kan dulu oke. gua yang maju, dia yang duduk. Langsung udah tuh gue suruh ngerayu, suruh abis tuh gue tuh yang Lo gue ngerayu apa, Fen? tahu tuh. Enggak, lo ngerayu pohon apa kalau nggak salah ya? Iya, suruh ngerayu pohon itu waktu itu. Ngerayu pohon ya. Gue bilang, Sobat Mamen yang nolongin gua tuh yang soalnya kan gua dikerjain terus lah sama kakak-kakak kelas ya kan, jadi yang nolongin gua ya ini dia si Koben ini gitu loh, karena dia menurut dia gua tuh selalu dikerjain, selalu berapa hari, selalu setiap hari gua terus, nggak tahu kenapa ya kakak kelas gua kayak dendam banget sama gua nih. bukan. Orang ganteng emang gitu, capek soalnya. Makanya gue gimana ya, gantengnya Doi nggak habis-habis soalnya sampai sekarang juga. Amin. Sombong amat. Udah tuh. Ya, itu sebenarnya bukan ganteng, itu apa, karisma. Karisma. Iya. Pakai Honda dong berarti. Ya, terus men, apa lagi men? Lo mau tanya men? Udah gitu tuh, abis kayak gitu gue main motor sama Doi. Wah, kita berarti SMA tuh udah motor-motoran ya? Oh enggak, iya motor dulu. Iya, motor-motoran maksudnya. Iya, Cuma motor yang dulu. Motor-motor bebek-bebek lah Iya, gitu ya. motor terus Balapan. balapan, Jadi kita senang balapan tuh memang dari SMA ya. SMA. Balapan. Udah. Terus main cewek ya kan. Parah itu. Gua dikerjain juga di situ tuh. Gua jadi sempat sama kakak kelas ya kan, lagi belajar ciuman, sama dia di videoin kayak, coba dong ciuman bergaya gini ya kan. Itu nggak tahu masih ada videonya nggak sih men? Kan di handphone lu itu. Bukan di handphone gua, handphone Rengga. Boleh nggak ya? Iya, dulu handphone Rengga. Dulu yang handphone yang paling bagus Rengga men, Nokia apa tuh yang bisa kebuka, yang bisa ngerekam gitu. Oh iya punya Rengga doang Ya, itu. jadi dulu ada temen gua satu, dia paling sultan lah dulu di sekolahan. Jadi handphonenya tuh ganti gonta-ganti mulu deh, yang bagus, bagus mulu ya, pokoknya luar biasa deh tuh dia. Tapi nggak tahu deh sekarang orangnya kemana. Nggak tahu itu deh Rengga lu di mana lu? Ya, lu di mana lu? Gua rasa tuh. Gitu. Udah gitu, dari motor dia, emang dia sih selalu. Dari SMA itu yang paling unggul itu dia. Orang-orang naik motor, dia udah naik mobil. Main mobil. Ganti knalpot metro ya kan. Sehari doang ya kan, Sultan mau bebas. Diomelin gua, bak gua. Aduh, jadi Pagi ganti, sore suruh copotin ya. Suruh copotin lagi. Soal racing gitu ya kan. Jadi dulu kan demen ngeliat sempet ngeliat mobil-mobil ya waktu di daerah Panahan, waktu zaman SMA kan ngebut-ngebutan. Sempat terinspirasi pengen punya mobil kencang. Jadi bukan mobil yang kencang, ini knalpot yang kencang gitu. Ini gua sempat ganti knalpot pagi-pagi, malamnya ganti lagi. Soalnya diomelin lah tuh sama orang tua gua. Soalnya suaranya kayak metro mini men ya. Itu kerjaannya siapa tuh? Kerjaannya Rengga itu dulu. Rengga juga. Mobil, mau jadi musisi gagal. Nah, Ya kan? Doi gua akan jadi drummer. Ya kan? Di otak gue itu, gue pikir nih kayak Tio Nugros ya kan, drummer Dewa ya kan, wah keren nih, bagus ya kan. Kagak ada yang nyanyi. iya. Gak ada yang bisa Gak ada nyanyi. Udah lulusan. Nah itu waktu itu pas lulusan tuh, lu digetok apa gimana tuh? Yang pas kita tawuran tuh ribut. Waktu lulusan. Enggak nih, pertama enggak gini nih awalnya nih. Itu kan nih pas ribut nih. Kan gue maju tuh, paling depan tuh. Iya dong. Ya. Lu pada di belakang tuh. Pas dia nyerang itu
Nah, lu kenapa bisa kena itu? Itu enggak. Jatuh dari motor ya kalau nggak salah ya. Yang lu manggil gue ya? Iya. Yang gue langsung gue balikin lagi tuh akhirnya. Jadi jatuh dari motor, gue ngeliat, wah badan gue udah dipukulin, pas, wah gue tuh pakai kayak cepet banget deh. Tiba-tiba yang lain udah pada kabur, tinggal gue di situ sendirian. Akhirnya pas nggak tahu kenapa bisa selamat dan gue panggil men, tolong men, gue sampai. Gue balik lagi, gue bilang, wah, Mamen gue bilang ketinggalan. Terus ada waktu SMA sempet tawuran, banyak juga. Tapi lu ini ya, maksud gua perjalanan roda waktunya itu benar-benar berputar ya. Maksud gua, lu lagi pas di atas nih, tek 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 tek. Yang pas kita ngambil mobil tuh inget gak lu? Yang lu sedih yang kita ngambil mobil di hampir di daerah mana men? Bantar Gebang ya? Tuh bener-bener. Tuh di saat kayak gitu tuh teman-teman lu pada kemana tuh? Ya kan nggak ada, gue kan dulu punya teman ya, lu punya teman ya, lu paling gue punya teman tuh lu, ya paling gitu-gitu doang teman-teman, karena kan gue dulu kan kerja tidur bangun kerja lagi, kerja tidur bangun kerja lagi gitu, jadi nggak sempat main. Tapi main berarti gitu. Waktu itu kan tuh gue sempet kuliah tuh ya. Gue kuliah, lu sempet, oh yaudah deh, gue kerja, tapi kan lu cabut tuh. Lu, gue nggak mau kerja nih. Lu cabut di rumah gue tuh nginep. Gue jadi gini, jadi itu nggak tuh? Jadi awal pertama kali gue kerja ya kan, gue kan nggak tahu nih gue di bidang apa gitu kan. Akhirnya kakak sepupu gue, kakak ipar gue suruh gue, oh yaudah lo kerja di tempat ini nih, tempat dunia malam. Wah, tempat dunia malam jadi apaan ya? Gue terus jadi kasir. Wah, gue sempet takut tuh. Jadi aku tuh sobat momen. Gue disuruh kerja karena gue belum punya pengalaman yang bener-bener ya kan. Jadi gue takut gitu loh. Jadi gue takut gue ke rumah lu deh tuh. Ke rumah lu kan sempat nginep ya Sari ya. Sari nggak mau pulang gue. Akhirnya gue dicariin. Akhirnya dikasih masukan, terus harus kerja, harus punya begini-begini ya kan. Akhirnya mau nggak mau ya gue kerja. Nah, gue agak sedikit cerita dikit nih. Jadi dalam pekerjaan gue itu gue ketemu cewek-cewek cantik deh tuh. Gue ketemu cewek-cewek cantik gitu kan. Gue ketemu cewek-cewek cantik, gue kerja di jam malam ya. Dan di situ gue yang nggak kenal yang namanya apa dunia jedak-jeduk ya kan, karena gue di jedak-jeduk gue akhirnya tahu. Cuma gue sebulan 2 bulan itu ya gue kan nggak pulang kerja langsung pulang kerja langsung pulang ya kan. Akhirnya lama kelamaan ya mungkin kenal sama cewek-cewek cantik itu, sempat diajak main ya, masuk ajak main, ajak dugem gitu loh, ajak dugem ya kan. Dugem 1, 2 kali 3 kali terus ketagihan. Ketagihan dan gua sempat tuh waktu itu posisi dugem langsung keras juga ya, langsung di kota tuh ya. Keras banget itu sampai 2 hari 2 malam ya nggak pulang ya. Ya jadi gua sempat diculik sama cewek cantik, terus nggak dikasih pulang. Terus gue panggil dia, men, tolong men, lo kesini men, temenin gue, misalnya kan gitu kan. Jadi saat itu ya kita rusak bareng-bareng. Jadi gue yang gue rasain, dia pasti ngerasain gitu loh. Jadi Koben ini teman baik lah, udah kenal gue, sifat gue gimana, gue dari gimana gitu loh. Kita saling tahu lah, gitu. Itu aja sih. Akhirnya diam-diam gue bawa dia masuk karena kan gue udah kenal semua kan, kenal sama orang-orang dalamnya lah. Jadi gue pengen dugem berdua, ngajak dia lewat belakang, oh ini loh tempatnya, kenalan ya gitulah soal momen. Jadi pengalaman hidup gue ya. Berarti tuh waktu itu berarti kita ngeklub dulu dari kita sama orang, terus akhirnya bisa main sendiri. Enggak, bukan. Lu yang bosin. Enggak, lu yang bosin. Jadi gitu. Jadi cita-cita gua tuh dulu. Tapi kok enggak gini. Tapi kok lu demen banget gitu, men. Maksud gua bikin orang itu benar-benar sampai blee gitu ya kan. Lu tuh ngapa tuh?
Itu kenapa? Walaupun nih gini ya, walaupun gue ngeluarin nih banyak gitu ya. Ya kan, misalnya gitu kita nge-club itu nggak murah loh. Lu kenapa sih? Lu maksud gue lu hobi banget itu. Apa lu itu kesenangan lu gitu? Menurut gue kesenangan sendiri gitu. Jadi ngecekokin seseorang itu, ya kan. Biarpun ngeliat orang itu udah loyo-loyo, udah blee-blee gitu, itu menurut gue udah kebahagiaan gue sendiri gitu loh. Jadi gue paling suka dulunya tuh nubah orang, bikin orang blee, bikin orang mabok. Gue dulu paling suka hobinya gue ya gitulah dulu ya masih belum ada pikiran buat nyimpen duit, dulu belum ada. Jadi dapat berapa buang berapa, dapat berapa buang berapa gitu loh. Jadi banyak dulu banyak hura-huranya lah daripada nabungnya gitu. Itu tahun 2008 ya. Enggak 2010. 2010 ya. 2010. Enggak dong. Enggak 2010-an. 2010 itu kan pas Enggak, gue 2008 gue kerja di situ. Terus gue 2009 gue pindah ke Medan. Nah, 2009 sampai 2011. 2011. Balik lagi ke sini gitu. Kita waktu itu masih 2008. Gitu. Ya gitu sobat mama. Jadi kehidupan gue tuh dulu dibilang susah sih enggak. Ya alhamdulillah deh. Ya kan, Mbak. Karena gue juga berani buang duit, berani juga kerja gue itu juga giat juga. Parah. Gue jadi harus balance dulu gitu loh. Jadi gue mau begini mau begitu bukan dari orang tua gue, itu bukan. Jadi dari gue sendiri, dari kerja, cari payah gue sendiri deh. Titik hidup lu yang paling terpuruk itu tahun 2015 menurut gue ya. itu benar-benar terpuruk. Itu benar-benar gue terpuruk. Tapi sempet gak ada angan-angan gitu pengen bunuh diri gitu? Nggak, jadi kan gue dulu udah betul. Ya, gue bunuh diri gue nggak. Gue pikir kalau bunuh diri, gue juga bingung bunuh diri, waduh salah gitu. Akhirnya gue pengen dulu karena gue punya asuransi ya. Gue punya asuransi kan. Oh iya. Lu sempat jadi agent tuh. Yang lu nawarin gue tuh. Iya, gue jadi punya sempat asuransi, ya kan. Coba men, tangan gue buntung deh men, gitu kan. Gue sempat begitu, tangan lo buntungin dia, apa gue kecelakaan lah, cuma jangan sampai gue meninggal gitu loh. Sampai gue dulu. Oh ada pikiran gitu men ya? Parah juga ya. Itu, jadi kan dulu tahun 2011 akhirnya sempat jadi antar jemput cewek-cewek cantik, terus naik jadi biro jasa. Udah cuci tangan semuanya. 2012 terakhir jadi Uber waktu itu, dari Uber. Kan? Oh sempet tuh ya? Sempat Uber. Itu jadi Uber berapa lama? Gak lama. Jadi Terus habis itu pindah lagi? Enggak, jadi Uber, terus ketemu orang baik. Jadi orang baik. Jadi gue dulu hidup gue ya susah sih, bener banget pas itu susah sampai gue. Itu posisi bener-bener sendiri? Udah sendiri, nggak punya duit. Terus mau bayar ini itu susah, harus sempet pinjam duit ya lu juga kan. Tapi lu tipe kalau kenapa lu misalnya, kalau gua kan gini, kalau misalnya dulu gua nggak punya duit, gua ngomong nih sama lu ya kan. Tapi kalau lu emang kenapa? Apa lu karena lu nggak bisa untuk nggak megang duit gitu, kalau misalnya lagi jalan nih contoh, lu mendingan udahlah atau sejalan gue mendingan yaudah kita di rumah aja gitu. Kalau karena gue nggak bisa. Lu orang bisa. Lu paling nggak bisa begitu. Karena gue ini harus pegang duit gitu loh, karena gue hidup sendirian dan gue mau makan nggak mungkin gue harus makan ke rumah orang tua gue, balik lagi ke rumah orang tua. Dan waktu itu orang tua gue tuh sempat gimana gitu sama gue, jadi yang gue nggak kerja yang gitu, sempat ada nggak sukanya lah. Akhirnya gue buktiin, di situ gue buktiin, akhirnya gue yakin gue pasti bisa gitu loh. All my exes live in Texas. Wah, pengalaman hidup gue benar-benar banyak deh. Enggak banyak banget. Doi itu tipikal orang yang gimana ya, kalau susah itu
udah diem aja. Tapi juga percuma juga sih, karena temannya itu biasa-biasa aja, karena dia doi yang paling sultan, sobat Mamen. Yang Kalau- sultan banyak, cuma ya kebetulan Enggak. emang pekerja keras, Iya. men, pekerja keras gitu aja. Gua Di antara yang lain ya, maksud gua. Kalau misalnya yang kita jalan udah lama. ya kan jalan udah lama kan dulu, jadi impian. Tuh waktu itu benar-benar ngilang banget tuh. Dari 2015 tuh. Jadi gua Yang lu bilang lu ngambil apa tuh, buah apa tuh? buah hijau, Iya. itu jamrut tuh, itu tahun 2017. Jadi gua 2017 ya kan, 2017 gue dikenalin sama kakak angkat gue lah sekarang lah. Itu gue udah nganggap seperti keluarga gue sendiri. Jadi dia yang nolong gue tuh saat gue tuh lagi benar-benar susah. Dia bilang begini sama gue, lo bisa susah nggak? Gue masih ingat banget kata-katanya, lo bisa susah nggak? Terus terus gue jawab, kok gue ini udah susah, cuma gue nggak mau susah lagi. Nah itu jawaban gue. Terus dia nanya, lo mau kerja gak? Terus gue juga jawab, kok gue apapun gue kerjain, asal jangan narkoboy gitu. Narkoboy. Jadi itu prinsip hidup gue ya, karena gue nggak mau pekerjaan kayak narkoboy gitu, gue nggak mau gitu. Tapi dulu pas lagi ini berarti lu maksud gua pas lagi parah-parah di zaman dulu lu ngekep gitu, paling parah lu berarti lu pakai narkoba, berarti sempet yang parah nggak gitu? Apa minum doang gitu? Enggak, gue sempet dulu ya namanya kita masih muda ya, karena gue nggak ngerokok, gue minum gue suka. Narkoba itu gue paling suka yang kayak apa, pil bahagia gitu, Iya. ya kan? Karena Vitamin ya? vitamin Oke. bahagia. Karena Tapi cuman lu doang, kalau misalnya lagi kayak gitu lu kenapa nggak pakai kacamata hitam? Kenapa orang-orang itu ada yang begini? itu menurut gue alay banget ya. Iya, ada kan dong? Iya. Ya udah dong. Soalnya kan ya gimana ya, emang orang tuh beda-beda kan. Iya, beda-beda ya. Menurut gue nggak suka gelap gitu, gue nggak suka gelap, mungkin mereka suka gelap kali gitu aja. Ya jadi kita lanjut lagi nih, narkoba skip ya, oke? Iya. Hati-hatinya skip. Ya jadi kan, jadi pas nggak situ, gue kenal sama Koko ini, gue suruh kerja. Jadi gaji gue tuh waktu 2017 ya kan, itu gue digaji 5 juta. Jadi 5 juta. Jadi gue kerjaan gue itu adalah keluar kota, di Riau, di desa, menurut gue di desa pedalaman lah, desa pedalaman. Berarti gak ada ini dong, masih gelap. Gelap men, listrik aja tuh pakai genset, bener-bener pakai genset. Gua di situ gimana ya, antara menyerah dan bertahan, itu aja tuh. Nah, itu posisi kalau makan gitu, makan gimana? Kalau makan ya makan biasa, makan ya di luar ya, di luar, karena kan Oh, kayak warung-warung gitu? kayak di warteg-warteg lah, kayak di warteg-warteg. Oh, Terus itu harganya pun juga benar-benar luar biasa. Kalau di kota kan, hidup di kota kan penuh dengan kekerasan ya, ya kan. Jadi kekerasan yang gue maksud itu uang 5.000 pun 2.000 pun mungkin sekarang udah nggak ada harganya ya. Cuma Iya. waktu di desa itu waduh, berasa? itu ada banget. Jadi gue 5.000 aja gue udah bisa makan enak. Gitu loh, gue 5.000 aja udah bisa makan enak. Jadi benar-benar di situ menurut gue, wah, gue merasa sebulan 2 bulan di sana merasa gue nyaman. Yang tadinya gue dalam seminggu gue sempat nyerah, dan gue akhir-akhir ini nyaman. Kenapa gue nyerahnya? Karena gue dulu hidup tuh ya dibilang susah-susah sih enggak gitu loh. Cuma yang lebih susah di luar tuh banyak, bener-bener banyak gitu loh. Jadi mandinya pun saat itu gue mandi bukan dengan air bersih gitu loh. Oh, Gitu men, gue jadi mandi tuh pakai air rawa. Tahu air rawa? iya. Ya kan, air yang ada di kali yang warnanya coklat. Itu namanya orang Riau sono bilang air akar. Oh, mau sampai segitunya, men?
segitunya men. Masa? Lo tau kenal gue, kalau gue buang hajat, kalau gue boker, gue maunya air yang ngalir kan. Men. Iya. Ini air diem hitam. Teong udah bau, itu air pasti bau, itu aja men. Ya kan? Nah di situ tuh, jadi benar-benar diuji banget gitu loh. Kayaknya kita harus pindah nih soalnya Jadi soalnya suatu hujan. men, sekarang agak sedikit hujan, kita pindah posisi dulu, oke?